sampaikan, jangan sampai kita buat 4 kesalahan fatal di masa yang baru. Saudara, kita memasuki masa yang baru. Saya tahu ini masa sangat menegangkan, masa sangat spektakuler. Tetapi bangsa Israel mengalami 4 kesalahan fatal di masa yang baru. Dan jangan sampai kita, saudara, melakukannya. Pertama, Yohanes 9 ayat 4. Saudara, ini dalam terjemahan yang lain dikatakan begini. Kita semua harus dengan cepat melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepada kita oleh Dia yang mengutus aku. Karena waktunya tinggal sedikit lagi sebelum malam tiba, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, yang pertama Tuhan bilang harus dengan cepat. Saudara, reaksi yang lambat saudara dalam segala hal, saudara, itu membuat kita kehilangan waktu. Kita kehilangan berkat. Kita kehilangan keajaiban. Saya kasih beberapa kesaksian. Saudara, hari itu saya kenal, ini kejadian saya kenal baik saudara. Saudara, ada 2 kakak beradik. Dan saudara, mereka ini dua-duanya sama ayahnya. Saudara, masing-masing dikasih 3 rumah. Karena ayahnya itu modelnya mainnya beli rumah jual, beli rumah jual. Jadi begitu mereka, saudara ya, selesai sekolah, mereka dikasih modal 3 rumah. Saudara, masing-masing 3 rumah, dan ayahnya berkata, sudah ya, selesai. Itu buat hidupmu. Kamu mau apain rumah itu terserah. 1 buat tinggal, 1 mau dijual, 1 buat modal kerja, silahkan. Saudara, dan 2 saudara ini datang ke kebaktian. Saudara, pada waktu itu datang kebaktian sebuah KKR besar. Saudara, dan hamba Tuhannya bilang gini, saya butuh untuk rumah, untuk sekolah. Saya butuh untuk sekolah di daerah-daerah. Dan dia bilang, siapa yang berani untuk meletakkan apa yang dia punya. Dan hamba Tuhan ini berkata, engkau yang punya 2 atau 3, berikan 1 buat Tuhan. Engkau yang punya 2 rumah atau 2 mobil, berikan 1 buat Tuhan. Saudara, dan semua bereaksi. Tapi 2 teman saya ini, dua-duanya sampai bergetar saudara. Karena tiba-tiba Tuhan ngomong sama mereka, kamu punya 3 rumah. Seminggu sebelum KKR itu kamu terima, tanda tangan, serah terima. Sekarang waktu. Saudara, adiknya dengan air mata, saudara ambil 1 sertifikat. Saudara menghadap dan diserahkan. Saudara, kakaknya mengambil tabungan, lumayan sih tabungan. Saudara, beberapa, dan kemudian saudara dia serahkan. Waktu berlalu, saya ini saksi hidup. 10 tahun kemudian, saudara, adiknya punya 1 real estate, bahkan terus berkembang. Terus berkembang. Saudara, kakaknya tetap dengan 3 rumah. Walaupun diberkati juga. Setiap kali 2 rumah dijual, dia beli lagi, dijual lagi. Tapi kakaknya tetap 3 rumah selama 10 tahun. Saudara, adiknya punya lebih dari 300 rumah. Karena real estate, saudara. Dan itu tidak pernah pakai uangnya. Orang datang terus bilang, buat saya biayai. Buat saya biayai. Saudara, saya tidak berkata kita itu harus gila-gilaan. Tapi saya berkata ada momen. Dan seringkali momen itu tidak bisa lewat. Saudara, setelah 10 tahun. Saudara, kakaknya berkata begini, keputusanmu benar. Dia mau ikut-ikut kasih sertifikat. Dia kasih beneran sertifikat saudara. Di sebuah gereja.
dari salah satu rumahnya tetap diberkati, tapi tidak pernah dia bisa jadi seperti adiknya. Why? Momennya sudah berlalu. Saudara, ini ada movement, ada momen. Kalau hari itu saudara 21 tahun yang lalu, Tuhan tidak bilang buka di rumahmu. Kalau saya menunggu, hari ini Mahanaim gak ada. Kalau hari itu, saudara gak punya uang. Saudara, hari itu pada waktu Tuhan bilang buka rumahmu, saya gak ada orang yang sepakat sama saya, itu gak ada, saudara. Saya sendirian. Kalau hari itu saya tunda mungkin 5 tahun, maka hari ini tidak ada. Saudara, sekolah dibangun pertama kali. Tuhan bilang begini, saudara. Hari itu saya lewat ruko di Kemang. Ada Bu Siwi. Bu Siwi lah guru pertama. Saudara, ada ruko di Kemang, saya lewat, baru dibangun. Tuhan ngomong begini, yang sekarang buat soto gondrong. Saudara, dan Tuhan ngomong begini, sewa. Saya bilang, Tuhan uangnya mana? Tuhan bilang gini, kamu kan lagi barusan dapat 5 juta. Pakai itu buat DP. Saudara, saya ambil semua uang saya 5 juta itu. Dan saya temui saudara ruko itu. Dan saya bilang saya sewa 2 ruko. Gurunya belum ada, sistemnya belum ada. Saudara Pak Yani dan Bu Lela, saudara itu juga orang yang kemudian saya rekrut. Tapi hari itu saya cuma punya uang 5 juta. Dan saya gak punya guru. Saya gak punya siapa-siapa. Saya kasih DP. Padahal itu butuh 50 juta karena 1 ruko. Saudara, setahun itu 25 juta. Dan saya dan orangnya bilang, Bu, kalau ibu tidak bayar dalam waktu 10 hari, maka uang DP-nya hilang. Saya bilang iya. Dan saya tinggal berkata, Tuhan, saya mulai, saya taat. Dalam waktu saudara kurang lebih seminggu, ada orang kasih 20 juta, 20 juta dan 10 juta. Dan genaplah semuanya. Sekali lagi saya mau berkata, belajar cepat. Belajar cepat. Tapi sekarang satu lagi adalah contoh yang terlambat. Saudara, ini kejadian sungguh. Hari itu saudara, ada seseorang, dia mau pergi jalan-jalan sama teman lamanya. Dan Tuhan bilang begini, urapi semuanya. Saudara, dia bilang iya Tuhan. Tapi kemudian telepon berdering, semua berdering, lupa. Saudara, begitu dia dijemput sama teman lamanya, ini teman SD-nya. Saudara, dia buka mobil temannya, dia kaget. Seluruh saudara, dashboard depan itu gambarnya semua dewa Jepang, cilik-cilik semua dewa Jepang. Terus dia tanya, ini apa? Dia bilang, oh saya sekarang ikut aliran tertentu dewa Jepang. Saudara, dan dia langsung ingat lagi Tuhan bilang urapi. Tapi dia mau ngeluarin minyak, sungkan, malu saudara. Nanti dibilang aneh sama temannya. Jadi dia diem aja. Singkat cerita, mereka akhirnya main, ngobrol. Saudara, dan kemudian temannya antar dia pulang. Pada waktu temannya antar dia pulang, dia buka pintu. Dia rasa ada yang dorong. Buang, saudara. Dan pada waktu dia didorong, saudara, itu cuma kesandung dari mobil. Saudara tahu ya, mobil itu tingginya cuma 40 cm. Kesandung dari mobil ke trotoar. Saudara, kakinya dua-duanya
1 patah 3, 1 patah 4. Patah 7 bagian. Yang lebih aneh lagi, dicek tulangnya tidak keropos. Tidak ada masalah dengan tulangnya. Tapi dalam 1 kali jatuh cuma gini loh, beb, patah 7 bagian. Saudara dan dia tidak jalan, tidak bisa jalan selama 1 tahun. Reaksi nak, reaksi. Sebuah kesalahan fatal. Kalau engkau menunda apa yang Tuhan bicara. Saya mau berkata buat semua yang di depan akan pergi ke daerah. Saudara suka tidak suka, saudara masuk di sebuah masa yang berbeda. Kalau pagi Tuhan bilang ambil berkat, saudara tidak duduk ambil berkat, maka berkat itu pindah ke sebelahmu. Kalau saudara pagi Tuhan bilang teriak nak, usir iblis, saudara tidak usir iblis. Jangan salahkan Tuhan kalau tiba-tiba ada sakit dan tergelepar. Saya berdoa reaksi cepat akan menjadi kekuatan kita dalam masa yang baru. Saudara yang kedua, 1B lah. Tidak mendapat jatah sepenuhnya, hanya sebagian. Pada waktu itu masih ada 7 suku Israel yang belum memasuki dan menakluki tanah yang telah diberikan Allah kepada mereka. Sebab itu berkatalah Joshua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh nenek moyangmu. Saudara, saya mau terangin begini ya. Ini destiny. Di samping destiny ya, saudara anggaplah saudara ya. Saya kasih supaya saudara ini sedikit mudeng. Ya, thank you. Ini destiny saudara. Ya, ini destiny yang Tuhan mau kasih ke saudara. Tapi di samping destiny selalu saudara ada yang namanya keindahan, sukacita yang disediain Tuhan. Di samping destiny, saudara pasti Tuhan sediakan senjata untuk saudara perang dan melengkapi dan menyelesaikan destinimu. Saudara, di samping destiny ada lambang emas nggak di sini? Ya, atau dompet saya lah, saudara, tas saya lah. Saudara, ada lambang duit, anggap ini isinya duit total, saudara ya. Saudara, yang Tuhan sediakan di sini. Saudara, pasti. Mahanaim setiap bulan 2M. Dan ini tidak akan pernah turun kalau saya di sini. Saudara ngerti? Saudara 1 tahun lalu 2018. Saudara Mahanaim terima buat gedung di depan, buat Monas, saudara buat terakhir. Saudara Mahanaim terima total 120M. Itu tidak akan pernah datang. Dan saya lihat kalau saya tidak sampai di sini. Saudara bisa ngerti? Nah, saudara terima destiny, dengar suara itu di sini, jauh. Dan Tuhan bilang, nak, destinimu jadi pengajar yang akan merubah jutaan anak. Destinimu jadi penyembah yang setiap kali kau nyembah jamah ribuan orang. Destinimu adalah pembawa kegerakan. Destinimu adalah bendahara Allah. Destinimu adalah saudara apapun yang Tuhan sebutkan. Tuhan bisa bilang artis, penari yang kalau kamu nari aku akan berkata apapun yang kau minta aku berikan. Itu destiny. Saya mulai dengar destiny saya umur 12. Dan hari itu Tuhan bilang, destinimu
adalah kepada orang-orang miskin sampaikan berita sukacita. Destinimu adalah sebuah lawatan terbesar. Siapkan karpet merah. Destinimu adalah membawa hadiratku kemanapun kau pergi. Destinimu adalah membangun pasukan. Tapi di sini, saudara, hari itu saya nggak lihat apa-apa. Hari itu yang saya lihat anak umur 12 tahun. Saudara yang punya segudang kelemahan. Saudara, saya ini gak bisa bahasa Inggris, goblok. Saudara, kenyataannya hari itu saya mendaftar di tim tarian, ditolak karena gak bisa ngapalin gerakan. Hari itu saya mendaftar, saudara, di tim pujian. Saudara, BPK Penabur itu kalau mau masuk buat tim pujian, saudara, kami punya paduan suara yang juara 1 terus di Bandung. Saudara harus dites. Saudara, dan waktu saya dites, ini kenyataan. Saudara, saya nggak pernah jadi tim inti. Saya cuma boleh jadi tim, saudara ya. Saudara, yang cuma nyanyi itu nggak boleh nyanyi beneran, cuma gini. Cuma begitu toh, saudara. Nggak boleh nyanyi, nggak boleh mendengar suara, nggak boleh, saudara. Kenapa? Suara saya serak-serak basah, tidak murni. Itu kenyataannya. Kenyataannya, saudara. Saya IQ-nya ngepas. Sehingga saya, saudara, nilai juga biasa-biasa aja. Walaupun juara tapi gak bisa masuk kelas unggulan. Itu kenyataannya. Tapi kalau saya diam, saya gak pernah sampai di situ. Hari itu Tuhan bilang sama saya, setiap hari doa minimal setengah jam. Di luar doa dengan ayahmu, dengan doa dengan ibumu. Tuhan bilang kamu baca Alkitab minimal 4 fatsal. Tuhan bilang 1 minggu sekali habiskan minimal 1 buku rohani. Tuhan bilang baca semua buku tentang kepemimpinan. Baca semua buku tentang lawatan. Hari itu saya tidak lihat apapun. Tapi kalau saya tidak baca buku itu, kalau saya tidak doa setiap pagi, kalau saya tidak baca Alkitab, kalau saya tidak dengarkan kaset khotbah sehari 3 kali, saya tidak pernah maju sampai ke situ. Saudara, hari itu saya masih, setelah saudara, Tuhan bilang gini, mulai jalan dari rumah ke rumah. Jemputi orang-orang yang mau bawa ke rumahmu, ajari sekolah minggu, ajari matematika. Saya bilang matematika saya aja goblok, apalagi suruh ngajarin. Tuhan bilang ngajarin. Dan begitu saya ngajarin mereka, saya jadi juara di sekolah. Karena setiap langkah ada berkat khusus. Ada berkat khusus. Tuhan mulai berkata, nak jalan lagi. Tuhan berkata, sekarang kamu mulai bikin persekutuan. Saya bikin persekutuan umur 12 tahun. Saya ajak teman-teman saya. Saya nyembah bareng, khotbah. Setiap kali saya ajak puasa, saya jalan. Pada waktu Tuhan suruh saya ke Belanda, Tuhan bilang minimal kamu buka persekutuan di 5 negara. Saya mulai jalan. Kenyataannya saudara tahu, saya nggak punya uang. Kenyataannya di Belanda nilai saya do re mi fa. Kenyataannya saudara, saya harus jadi saudara tukang cuci WC. Saya harus jadi tukang cuci piring. Saya harus jadi tukang masak. Untuk saya membiayai destiny saya. Untuk setiap kali saya bikin KKR atau kebaktian khusus, panggil hamba Tuhan dari Indonesia, saya harus kerja sehari 10 jam minimal. Kadang-kadang 15 jam. Untuk saya bisa beli tiket buat hamba Tuhan dari Indonesia. Tapi sekali lagi, kalau saya tidak kerjakan destiny, saya nggak pernah sampai ke situ. Pada waktu awal Mahanaim, saya harus kerja
Saya harus jalan kaki. Anak-anak, engkau sekolah dengan sangat santai. Seringkali kau tidak menghargai guru-gurumu. Engkau tidak menghargai yang namanya kesempatan untuk sekolah. Saya mau bilang, saya bayar Mahanaim. Orang-orang bayar Mahanaim dengan keringat, dengan darah. Kami bayar dengan air mata, dengan doa, dengan iman, dengan ditertawai. Setiap hari guru-gurumu yang harusnya layak dapat bayaran mahal, mereka rela lepaskan demi engkau. Dan kalau engkau tidak menghargai, engkau bermasalah besar di hadapan Tuhan. Kami tidak pernah bayar ini dengan murah. Saya bayar dari sejak saya tidak punya uang. Saya kumpulkan sen demi sen untuk membiayai Mahanaim sampai hari ini. Tapi itulah destiny. Dan kalau saya tidak kerjakan dengan sangat rajin, maka saya tidak akan pernah sampai di sini. Hari ini saya sampai di destiny, saya pegang. Dan saya dapatkan keindahan. Setiap kali saya kemanapun, saya menikmati. Saudara, banyak orang dari mana-mana datang. Saudara, termasuk saudara universitas-universitas. Mereka nyangka Mahanaim itu kecil. Begitu mereka datang, mereka syok. Mereka berkata ini satu kompleks gede banget. Saudara, saya terima keindahan. Saya terima semua senjata. Hari itu saya pergi saudara ke satu tempat. Nanti kalau saudara ada yang diutus ke daerah. Hari itu saya mesti pergi saudara ke sebuah pulau namanya Pulau Doi. Dan saya mau bikin KKR di situ. Orangnya berkata ndak bisa bu. Cuaca gelombang tingginya sampai 20 meter. Saudara, dan saya bilang sudah nggak apa-apa. Tuhan suruh saya akan datang. Saudara, saya mendarat. Dan begitu mendarat itu di sana banyak sekali kuasa gelap. Orang-orangnya berkata, wow, saya tidak bisa ngerti. Di belakang ibu ada ribuan malaikat. Di depan ibu ada ribuan malaikat. Dan begitu ibu mendarat. Waktu itu saya mendarat saudara ya, di satu kota. Saudara yang paling dekat. Saudara, dia bilang itu air berubah menjadi seperti kaca. Tidak ada gelombang sama sekali. Saudara, saya naik kapal. Saudara, 2 jam. Itu kapal haleluya banget, kapal kecil, kapal nelayan. Tapi itu seperti tidak ada ombak sama sekali. Saya sudah berkali-kali mengalami. Saudara, begitu kau sampai di sini, kau datang dengan otoritas. Engkau, orang tahu, iblis tahu siapa engkau. Iblis tahu siapa engkau. Saudara, lautan akan reda. Saudara, semua di bawah kontrol kita. Saudara, saya pada waktu saya ke Amsterdam, 1 hari sebelum saya berangkat, mereka berkata 3 hari Amsterdam dilanda badai. Dilanda dengan badai salju. Pesawat gak bisa mendarat. Semua dialihkan ke Jerman. Saya bilang enggak. Saya mau datang. Dan saya bilang tidak ada badai. Tidak ada yang namanya. Saya bilang udara terlalu dingin. Saya minta udara waktu itu, dia bilang udaranya -5. Saya bilang saya minta 5. Bukan -5 tapi +5. Saudara, dan persis saya mendarat. Tidak ada badai. Matahari baru keluar setelah sebulan. Saudara, dan suhunya 5 derajat. Kita punya otoritas. Kalau kita sampai di destiny. Saudara, berapapun yang kita butuh. Untuk acara kemarin. Saudara, untuk acara Desember itu butuh total 8M. Saudara, Monas itu 40M. Kita tidak pernah ngutang. Lunas.
lunas. Karena selalu ada persediaan. Tapi persoalannya, berapa yang mengerjakan? Berapa yang bermalas-malas? Saudara, saya mentarget diri saya sendiri untuk setiap kali next level. Tapi seberapa engkau menginginkan destinimu? Atau engkau bermalas-malas? Next. Saudara, beberapa orang tidak pernah sungguh-sungguh serius. Yeremia 48 ayat berkata, terkutuklah orang yang tidak melaksanakan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Saudara, mungkin saudara berkata, maksudnya apa? Saudara, pedang Tuhan sedang mau menghabisi kuasa kegelapan. Dia mau perang, tapi dia butuh orang-orang yang serius perang bersama dia. Persoalannya, berapa banyak orang tidak serius? Saudara, kalau saya angkat banner, saya sangat serius dengan banner ini. Saudara, setiap kali saya angkat ini, saya tanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang bikin nak puting beliung, saya teriak. Saya bilang puting beliung, malaikat jalan dengan saya. Buat puting beliung 1 kilometer, 2 kilometer, habis. Kalau Tuhan bilang pukulkan ke tanah, saya serius berkata habis. Semua yang dari bawah tanah tidak pernah keluar. Saudara, kalau Tuhan suruh saya, saudara taburkan garam, saya serius. Tapi berapa banyak saudara pegang banner tanpa berpikir apapun dan begini. Berapa banyak saudara berputar karena disuruh muter sembari ngantuk, nguap, ngobrol. Mau tadi nanti pulang kita makan apa ya? Kita ngapain habis ini? Dan Alkitab berkata itu masalah besar. Itu masalah besar. Alkitab berkata terkutuklah. Saudara, Tuhan tidak berkata, nah hati-hati, nah jangan sampai. Saudara nyanyi, saudara nyembah. Dan Alkitab tidak berkata begini, nah please, yang serius. Tapi Alkitab dengan jelas berkata terkutuklah orang yang tidak melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terkutuklah mereka yang tidak bisa diajak perang sama Tuhan. Saya berdoa, saudara, ada Saul yang diajak perang sama Tuhan. Dan Tuhan bilang habiskan Amalek. Dia tidak menghabiskan. Dia gila. Dia gila. Jangan pernah main-main. Jangan pernah main-main. Karena itu saya tidak pernah, saudara, datang ke Bahtera karena tugas. Saya teriak. Saya tidak pernah datang pagi, doa pagi tanpa persiapan. Saya tidak pernah loh saudara, datang hari Sabtu tanpa persiapan. Saya tidak mau terima kutuk. Saya mau terima berkat. Saya mau terima berkat. Alkitab berkata pilih. Hidupmu itu terkutuk atau hidupmu itu diberkati. Pilih. Saya tahu artinya miskin anak-anak. Saya umur 5 tahun sudah jalan dari satu rumah ke satu rumah untuk nawarin makanan. Saya umur 7 tahun untuk bayar uang sekolah. Ketok dari rumah ke rumah, minta koran buat dijual, buat bayar uang sekolah.
Karena itu saya serius dalam pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan angkat sampai hari ini. Tuhan angkat sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya gak pernah, saudara, lihat yang namanya berkat Tuhan itu. Buat saya ya, ada batasnya. Saudara tahu maksud saya? Saya ini mau ngomong gini ya, Tuhan Mahanaim butuh 40M. Datang. Saya sangat yakin kalau kita bangun King Altar ya, kita butuh 1 triliun. Datang. Karena Tuhan itu bilang sama saya, nak, aku tahu engkau. Aku tahu kau mengerjakan apapun serius. Dan Tuhan bilang buat engkau no limit. Berapapun engkau membutuhkannya. Saya berdoa saudara ngerti. Tapi jangan pernah boroskan uang di hadapan saya. Saudara saya ini kalau ngerjain kerjaan Tuhan. Saudara saya pernah dimasukin orang di suite yang semalam saudara itu 5 juta. Saya keluar, saya maki tuh orang. Saya bilang ini uang Tuhan ya. Walaupun itu acara KKR, orang ngumpulin uang, ada uang tapi ini uang Tuhan. Saya nggak butuh dimasukin ke hotel yang semalam 5 juta. Saya bilang saya tahu diri. Masukin saya di hotel ya, yang semalam 300. Di Banjarmasin kita tidur semalam berapa nih? 300 berdua, jadi irit. Saya bilang ke orang lain, kalau masih ada yang belum dapat kamar, masuk kamar saya. Tanya, saya nggak pernah minta 1 kamar sendiri, betul? Waktu acara conference, saya bilang masukin di kamar saya 5 orang. Kalau perlu 7 orang. Saya serius mempertanggungjawabkan setiap sen. Karena saya tahu terkutuk orang yang tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita lanjutkan. Saudara, ayatnya berkata begini. Jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjaknya dengan kakinya, lalu berbalik mengoyak kamu. Dalam bahasa aslinya melemparkan itu mengajar dan memberi instruksi. Saudara, Tuhan ngomong begini, ada mental babi yang kalau diajar marah. Dan Tuhan bilang gak usah. Itu mental babi gak usah. Anak-anak dengar. Kalau dari sejak kecil, setiap kali kau dididik keras sama Tuhan, sama guru, kau marah, mentalmu mental apa? Babi. Dan babi ujungnya cuma dipotong. Babi tidak bisa masuk istana. Babi tidak pernah masuk kerajaan surga. Babi cuma bisa dipotong dan disembelih. Saya mau berkata buat dirimu sejak kecil. Suka dididik. Suka diajar. Suka dibawa ke next level. Karena kalau engkau tidak bisa diajar, dididik, setiap kali diajar marah bawaannya. Mentalmu babi. Dan saya berkata babi gak kemana-mana selain dipotong. Saya dari kecil mengambil keputusan. Saya berkata bawa aku ke next level Tuhan. Bawa aku yang greatness, yang besar. Setiap kali dikasih apapun. Saudara saya ini ya, hari itu saudara saya masih ingat pertama kali saya dikasih tugas. Saudara saya dikasih tugas untuk menyiapkan hadiah buat anak-anak. Saudara dan saya bilang budgetnya berapa? Budgetnya dia bilang, bayangin ya yang dikasih hadiah banyak. Saudara dan orangnya bilang kami gak punya budget.
Jadi carilah budget sendiri. Hari itu saya masih sangat miskin. Dan saya menyiapkan itu pertama kali saya siapkan hadiah untuk sekolah minggu. Itu tugas saya pertama kali. Waktu saya jadi pembantu guru sekolah minggu. Itu sekitar umur 12 tahun. Saudara, saya cari akal, akhirnya saya beli coklat. Coklat yang bulat-bulat, yang warna apa itu, emas itu saudara. Saudara, yang koin itu. Kemudian saudara, saya buat tanda pangkat. Saya kasih 2 dan saya tulis sangat bagus ayat. Mereka yang lebih bagus saya kasih 4 dan saya tulis ayat di situ. Mereka yang saudara sangat bagus saya kasih 6. Saya hias sendiri dengan karton, kertas bekas dan koin coklat. Dan saya bilang, Bu, ini hadiahnya. Dan dia berkata, kamu kerjakan semuanya. Menjadi sangat bagus. Saya bilang, ya ini 2 buat yang juara 3. Ini buat yang juara 2, juara 1. Saudara, itu yang saya punya. Saya gambar satu-satu. Saya pakai uang jajan saya. Saudara, mungkin orang berkata, ngapain? Never. Saya kasih yang biasa. Kenapa saya selalu marah kalau penari kasih yang biasa? Kenapa saya selalu marah kalau pujian kasih yang biasa? Karena itu prinsip saya. Never kasih ke Tuhan yang biasa. Gak akan pernah. Saya akan kasih sampai limit batas saya. Batas saya. Saya kasih ke Tuhan. Always yang terbaik. Saudara, saya berdoa mental babi hilang. Saudara, yang ketiga, untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Jangan sampai hilang. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, ini Tuhan ngomong sangat jelas sama saya. Tuhan bilang begini, pada waktu makan banyak yang tidak makan. Alasannya belum mood, belum pengen, makanannya gak suka. Nanti saudara ya, saudara kena sakit mah, masuk angin dan sebagainya. Saudara pikir Tuhan tepuk tangannya? Ngamuk Tuhan. Belajar jadi tentara ya. Ngitung. Belajar jadi tentara. Saudara, waktunya makan apapun yang ada. Waktunya puasa. Saudara, waktunya tidur. Saya pernah lihat perang, saudara. Pada waktu itu film perang, ini dokumenter. Saudara, dan mereka selesai perang, mandi. Saudara, besok mereka sudah harus perang lagi. Dan hari itu, saudara, mereka ngobrol, ketawa-ketawa, minum, ngerokok. Saudara, komandannya datang ya. Itu saudara, api unggun ditendang sama dia. Saudara, terus kemudian minuman itu ya diambil sama dia, dibuang, pecahin. Dan dia ngomong sama tentara itu, besok kamu jam 4 sudah mesti jalan. Dan sekarang kamu cuma punya waktu tidur 5 jam. Dan belum tentu kamu bisa tidur lagi setelah 3 hari. Dan kamu sekarang pilih ngobrol di sini. Dia bilang, artinya kamu pilih bunuh diri. Ada banyak orang pada waktu engkau dengar firman seperti ini, kau gak dengar dengan sungguh-sungguh. Nanti pada waktu engkau di luar, kau gak siap. Ada banyak orang pada waktu belajar perang tidak pernah belajar perang dengan sungguh. Waktu engkau di sana menghadapi raksasa, engkau marah dan berkata Tuhan tidak tolong kau. Ada waktu engkau belajar, kau tidak belajar. Dan waktu pelayanan, engkau tidak bisa belajar. Engkau berkata karena saya pelayanan nilai saya jelek. Jangan salahkan Tuhan. Untuk semua ada waktunya.
Saudara mau jadi besar, gak bisa. Kamu main perasaan, gak bisa. Belajar gunakan waktu dengan sangat tepat. Dengan sangat tepat. Jangan manja. Jangan manja. Saya berdoa, saudara ngerti. Ada waktunya kita jadi hamba. Belajar jadi hamba. Saudara, kalau pada waktu saya jadi hamba, saya tidak belajar jadi hamba. Hari ini saya tidak punya banyak orang. Tuhan berkata kepada saya sangat jelas. Aku tahu pada waktu engkau menjadi seorang hamba, bagaimana engkau melakukan dengan sangat. Bagaimana engkau selalu passion. Saudara, saya itu waktu jadi hamba dari ayah saya. Ayah saya baru turun dari ranjang nih. Kriet, saya sudah berdiri di depan pintu. Saya sudah berkata, "Pah, mau apa?" Saudara, waktu saya jadi hamba, saudara di restoran, saudara bos saya datang jam 10. Saya jam 9 sudah beresin semuanya. Bos saya datang, saya tinggal bilang, "Hari ini mau masak apa?" Saya sudah siapin semua, prepare. Saudara, bos saya pulang jam 10 malam. Saya pulang jam 12 malam. Itu waktu saya jadi hamba. Saudara, waktu saya jadi hamba, saya nggak pernah ngomong negatif. Saya nggak pernah ngomong di belakang, bos kita ini goblok ya, nggak pernah. Saya siapkan semua yang terbaik. Bahkan bos saya nggak usah bilang. Saya tahu hari ini dia ke pesta, saya beliin baju kok buat dia. Pakai uang saya. Saya tahu artinya mengabdi. Karena itu Tuhan bawa saya ke titik ini. Saya tahu artinya memimpin. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau engkau tidak bisa mengabdi, saudara, kalau engkau mengabdi itu nggak bisa pakai caramu. Saudara, mengabdi itu harus pakai cara orang itu. Dan kalau engkau tidak bisa mengabdi, engkau tidak akan pernah bisa jadi pemimpin. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Saudara, ini masa kelimpahan. Karena 9 artinya 9 buah roh, 9 karunia. Tapi juga masa melahirkan. Isakar itu anak ke-9. Dan Isakar adalah salah satu lambang daripada kelimpahan. 79 adalah angka atom emas, aurum. Kalau saudara pernah tabel, masih ingat tabel, elemen, saudara, dan 79. Ini tahun 79 kalau hitungan Yahudi. Saudara, dan itu adalah aurum, tahun keemasan. Tapi saudara, secara gematrika, saudara, ini adalah 19. Dan 19 itu artinya juga emas. Saudara, saya berdoa saudara ngerti. Engkau dituntut untuk mencapai emas. Kita tahu kalau olimpiade, emas itu artinya the best. Tahun ini engkau dituntut untuk the best. Kau tidak bisa kasih apapun biasa-biasa. Maka Tuhan kasih emas dalam hidupmu. Tuhan gak akan kurang. Saya sudah lihat. Saya sudah lihat dalam hidup saya. Saudara, saya kemarin itu ketemu sama teman saya. Saudara, teman saya ini pulang dari Belanda, kerja di perusahaan minyak. Saudara, dan dia sangat kaya. Saudara, waktu dia perusahaan minyak, dia sangat kaya, sangat diberkati. Saudara, ya mobilnya keren, semuanya keren lah. Kemarin saya kebetulan ketemu di Surabaya. Terus kemudian saya pikir, saudara ya, dia pasti tambah kaya, tambah asik, tambah ajaib lah saudara. Dan begitu selesai ngobrol, saya mulai lihat, kok beda banget ya. Bajunya sangat sederhana, tasnya sangat sederhana. Terus kemudian kami masuk, saya pikir dia akan naik bisnis. Saudara, saya selalu dibayarin orang bisnis. Saudara, dan ternyata dia bilang, saya di belakang in. Saudara, dia cari nomor tuh paling belakang. Itu kalau tiket paling murah saudara.
Saudara dia, saya sampai kaget. Dan kemudian singkat cerita keluar, saya ngobrol. Dan dia ngomong, saya sudah pensiun. Dan dia bilang, sekarang saya harus hidup menghitung apapun. Saya harus hidup dari 1/10 dari gaji saya yang pada waktu saya belum pensiun. Dia bilang, uang pensiun saya sudah pakai buat anak-anak menikah, beli rumah. Dan dia bilang, dan sudah tidak ada penghasilan. Saya bahkan mau buat usaha baru, saya takut rugi. Jadi sekarang saya berpikir, kalau dulu dia bilang setiap bulan saya boleh pakai sekian, sekarang saya cuma boleh keluarkan uang 1/10-nya. Saudara, hari itu saya bilang, iya saya ngerti, saya bilang. Terus dia nanya, usiamu kan juga deket-deket. Saya guyon, belum lah. Saudara, dia sudah 68. Jadi saya bilang, belum lah. Ya, dia sudah 58, bukan 68, 58. Saya bilang, belum lah, saya masih belum usia pensiun, saya bilang. Tapi dalam hati saya ngomong begini, aduh enaknya kerja sama Tuhan. Tidak akan pernah pensiun. Saudara, saya ini bukan sedang mendekati pensiun. Saya mendekati jadi raja, saudara. Kalau guyon saya ngomong gini, sekarang baru sultan belum raja. Saudara ya, saudara, saya mendekati jadi raja. Saya tahu ini tahun kelimpahan dan Tuhan akan bawa kita semua lebih dan lebih lagi. Saudara, Tuhan akan bawa kita kelimpahan yang sangat ajaib. Amin. Saudara, saya berkata, saya nggak lagi mau pensiun. Saya mau take off. Saudara, selama ini saudara, saya belum take off beneran. Bentar lagi take off beneran. Nah saudara, saya berdoa saudara ngerti betapa ajaibnya sama Tuhan. Kau tidak pernah saudara turun. Tuhan sedang bawa kita terus naik. Amin. Saudara, tapi yang terakhir, saudara harus upgrade. Saudara, iblis akan mengupgrade. Saudara, dunia akan mengupgrade. Kalau saudara contoh nih gak upgrade ya, contoh. Untung dia langsung cepat-cepat upgrade. Dulu Dunkin adalah donat terbaik, betul kan? Saudara, begitu Jeko keluar, begitu Krispy Kreme keluar, waktu itu Dunkin hampir bangkrut. Karena apa? Tidak mengupgrade. Terus dia langsung coba mengupgrade dengan segala macam cara. Saudara, dia sekarang mulai bertahan. Kalau saudara pernah tahu, sekarang sudah tutup. Ada steak yang dulu paling terkenal di Kelapa Gading. Yang kita dulu Gendis, Gandhi atau Gandis, Gandhi lah, nggak tahu lah namanya. Pokoknya itu Gandhi atau Gandis atau apa. Saudara, itu dulu terbesar di Kelapa Gading. Itu steak nomor 1 saudara di Indonesia. Hari ini tutup. Why? Tidak mengupgrade. Tidak mengupgrade. Saudara, dunia kan terus mengupgrade. Saudara, kita tahu HP lah. Dulu Nokia, saudara. Kita tahu Nokia, semua tahu Nokia. HP 1000 umat. Hari ini mana? Hilang. Siapa yang tidak mengupgrade, hampir-hampir akan habis. Banyak anak Tuhan tidak pernah mengupgrade. Mereka berpikir perang pokoknya begini-begini cukup. Saudara, mereka berpikir nyembah Tuhan pokoknya akan nyanyi bless the Lord oh my soul, cukup. Saudara, nari pikir asal begitu-begitu cukup. Kamu gak upgrade roh. Kamu gak upgrade di iman. Kamu gak upgrade di skill. Kamu gak upgrade. Habis. Habis. Saudara, ayatnya berkata, sejak dulu Moab hidup aman. Tidak mengenal kesulitan.
Moab seperti anggur dalam tempayan, tidak dituang dari satu guci ke tempat lain. Moab tidak pernah dipukul dengan keras, tidak pernah dibawa ke pembuangan. Jadi rasanya seperti semula. Bau harumnya tidak berubah. Saudara, kalau saudara baca terusannya, Tuhan bilang gini, itu udah gak kepake. Anggur seperti itu sudah gak kepake. Saudara, ayat yang lain dikatakan mengental dan ujungnya dibuang. Saya berdoa saudara upgrade. Upgrade. Beberapa orang tanya begini sama saya, Bu, kenapa ibu gak mau ngobrol sama saya? Kenapa ibu gak pernah nyuruh saya lagi? Adalah orang yang nanya gitu. Saya ngomong maaf ya, maaf. Hari ini kecepatan saya itu 10. Saudara anggaplah 10, level 10. Dan saya kalau ngomong sama kamu, kecepatan saya harus turun sampai 1. Jelasin 1 aja misalnya gini, bikin rundown. Bikin rundown aja tanya lagi, Bu maksudnya apa? Rundownnya gimana? Saya bilang maaf ya, maaf. Kenapa saya mesti pakai Nike? Karena kalau saya ngomong Nike bikin rundown 10 menit jadi. Nanti saya ubah. Tapi setiap kali perubahan dia cuma butuh 3 menit. Saudara. Tapi saya ada orang yang untuk bikin rundown butuh 1 hari 1 malam. Maaf, kecepatannya beda. Hari ini saudara, becak sudah tidak ada, betul kan? Sebagaimanapun romantisnya berdua naik becak, hari ini becak tidak bisa masuk tol, betul? Karena apa? Lambat, sorry. Habis. Saudara sebagus apapun, saudara tukang putu, kue putu. Hari ini kue putu gak bisa mendunia, saudara. Karena ada begitu banyak kue. Ada begitu banyak yang upgrade, yang baru. Saudara gak upgrade, gak bisa. Ada beberapa orang bilang, Bu saya kenapa gak pernah diajak perang? Gak pernah diajak pergi lagi sama ibu? Maaf, saya berdiri di sampingmu aja saya tahu. Saudara bayangin ya, kalau saudara ini tentara, terus saudara ngajak Miss Universe di medan perang, capek nggak? Itu beban atau teman? Beban. Nah banyak dari saudara kenapa nggak bisa diajak pelayanan? Beban, bukan teman. Saudara, buat apa? Lebih baik saya sendiri nggak usah ngelindungin. Saudara saya pergi kemanapun sendiri. Saya bukan orang yang butuh dilindungi, saya butuh melindungi. Tapi kalau yang saya bawa orang yang bisa bantu saya, kita teman. Tapi kalau yang saya bawa ngerepotin, aduh sakit mah, aduh kerokan, aduh pilek. Saudara saya sampai kadang-kadang gini, bagaimana saya bisa ajak seorang yang hujan aja takut? Bukannya berdiri di lapangan dan berkata stop. Saudara, bagaimana saya bisa pergi dengan seseorang, saudara, yang pada waktu berhadapan dengan raja-raja tidak tahu protokoler? Bagaimana saya bisa pergi dengan seseorang, saudara, yang pada waktu saudara saya butuh untuk sangat cepat, mandi aja terlambat? Ini masalah besar. Kalau engkau tidak upgrade diri, itu masalah besar. Saya butuh upgrade. Saya butuh orang-orang yang upgrade. Dan saya tahu Tuhan sangat rindu bawa kita sampai puncak destiny. Amin. Dan kalau saudara berkata, Bu, kalau kita sudah sampai di sini,
Apalagi di sini ada pesta. Di sini ada kemuliaan. Di sini ada double portion. Di sini ada apapun yang gak pernah dilihat mata, yang gak pernah didengar telinga. Tuhan sediakan buat setiap saudara. Saya mau berkata, please buka matamu, kerjakan destinimu segenap tenaga. Gak usah ada orang yang lihat, gak usah. Ini bisnis antara kita dengan Tuhan. Ini perjanjian, bagian antara kita dengan Tuhan. Dan Tuhan akan bawa engkau